Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi Utami sebagai dosen matrikulasi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Analis Kesehatan Program Alih Jenjang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang tuberkulosis atau TBC. Yang pertama, apakah TBC? TBC itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit karena guna-guna, bukan juga penyakit karena diracuni oleh orang lain. TBC adalah penyakit menular yang langsung disebabkan oleh kuman TBC yang selama ini kita kenal dengan Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini atau penyakit TBC dipastikan dengan pemeriksaan dahak. Ada 3 macam pemeriksaan dahak atau 3 tahap pemeriksaan dahak yang saat ini dilakukan, yaitu 1. Tahap sewaktu, di mana seorang pasien penderita suspek atau tersangka penderita TBC datang ke puskesmas, kemudian diambil sediaan dahaknya. Yang kedua, dahak pagi. Dahak ini dilakukan ketika bangun tidur. Pengambilan dahak pagi ini dapat dilakukan di rumah pasien yang bersangkutan. Pengambilan dahak ini dilakukan ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, dahak sewaktu yang kedua, di mana pengambilan dahak sewaktu yang kedua ini dilakukan pada hari kedua pasien tersebut datang ke puskesmas. Selanjutnya, bagaimana cara penularan penyakit TBC? Penyakit TBC dapat menular melalui udara bebas, di mana pada udara bebas kuman-kuman TBC berterbangan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke sistem peredaran darah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejala-gejala penyakit TBC, ada beberapa gejala utama. Yang pertama, batuk terus-menerus lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 3 minggu. Batuk tersebut berdahak atau produktif. Kemudian ada pula gejala tambahan yang sering kita jumpai pada penderita TBC, antara lain dahak bercampur dengan darah, sesak napas, dan ada pula rasa nyeri di dada. Kemudian badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan atau malaise, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam atau meriang lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan penularan penyakit tuberkulosis ini? Untuk penderita TB dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Minum obat secara teratur sampai selesai. Kedua, menutup mulut saat bersin atau batuk. Ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Keempat, meludah di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang diisi dengan
sabun atau karbol. Kelima, jemur tempat tidur penderita atau tempat tidur bekas penderita secara teratur. Kemudian selanjutnya nomor 6, buka jendela rumah lebar-lebar agar udara masuk dan sinar matahari dapat masuk. Karena kuman TBC akan mati apabila terkena sinar matahari. Ayo berantas TBC dengan TOS. T, temukan. O, obati. SS, sampai sembuh. Selanjutnya, tuberkulosis resisten obat, atau dengan bahasa lain MDR-TB, multi drug resistant tuberculosis. Penyakit MDR-TB ini muncul akibat pengobatan TBC yang gagal. Banyak faktor-faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam pengobatan penyakit TBC ini. Baik, selanjutnya TB resisten obat. Apa itu TB resisten obat? Ada 2 TB resisten obat. Yang pertama, resistensi primer atau kasus baru. Resistensi primer kasus baru. Artinya, resistensi obat pada pasien yang belum pernah mendapat obat anti tuberkulosis atau pernah mendapat obat anti tuberkulosis kurang dari 1 bulan. Kemudian ada resistensi sekunder, kasus yang pernah diobati. Artinya, resistensi sekunder ini adalah resistensi obat pada pasien yang sudah pernah menjalani pengobatan obat anti tuberkulosis selama paling sedikit 1 bulan. Selanjutnya, seperti telah dikemukakan tadi di depan, penyebab resistensi obat tuberkulosis pada penderita disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pasien penderita TB tidak patuh minum obat atau tidak disiplin dalam melakukan pengobatan. Kemudian malabsorpsi. Selanjutnya, reaksi terhadap adverse event dan efek samping obat. Dapat saya jelaskan di sini, mungkin karena efek samping obat yang ditimbulkan oleh obat anti tuberkulosis sehingga pasien menjadi segan atau malas untuk minum obat karena kurangnya pengetahuan atau sosialisasi dari petugas kesehatan. Kemudian masalah informasi, transportasi, biaya. Seperti telah saya sebutkan, masalah informasi atau kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi, tidak adanya pendamping minum obat terhadap pasien TB ini sehingga menimbulkan ketidakpatuhan pasien dalam minum obat TB ini. Selanjutnya, faktor transportasi, faktor biaya. Dalam hal ini transportasi ataupun biaya dikarenakan rumah pasien atau tempat tinggal pasien penderita TB ini jauh dari fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan tuberkulosis tersebut, sehingga menimbulkan kendala dalam hal transportasi
dan terutama adalah biaya. Kemudian selanjutnya masalah sosial, kemudian ketergantungan obat. Selanjutnya, menduga MDR TB secara klinis. Pengenalan kegagalan obat secara dini. Batuk seharusnya membaik dalam waktu 2 minggu pertama setelah pengobatan. Tanda-tanda kegagalan: sputum tidak konversi, batuk masih ada atau berulang, demam masih berlanjut, keringat malam hari, dan tidak ada kenaikan berat badan. 9. Kriteria suspek TB. 1. Kasus kronik atau gagal kategori 2. 2. Pasien TB tidak konversi, pengobatan ulang kategori 2 dibuktikan dengan informasi dari register TB atau rekamedik. 3. Pasien TB yang pernah diobati, termasuk pemakaian OAT lini kedua seperti quinolone dan kanamisin, atau pengobatan non-DOT. 5. Pasien TB gagal pengobatan dengan kategori 1. 5. Pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak tetap positif setelah pemberian OAT sisipan pengobatan dengan OAT kategori 1. Selanjutnya adalah pasien TB kambuh. Kemudian pasien TB yang kembali setelah lalai atau default setelah pengobatan kategori 1 dan atau kategori 2. Suspek TB yang kontak erat dengan pasien TB MDR termasuk petugas kesehatan yang merawat pasien TB MDR. Selanjutnya adalah kasus TB HIV. Lama pengobatan. Pengobatan untuk penderita TBC ini dapat dilakukan dengan beberapa fase. 1. Fase intensif yang ditentukan berdasarkan hasil BTA dan kultur. Lama minimal yang direkomendasikan sekurang-kurangnya selama 2 bulan. Kemudian fase kedua yaitu fase lanjutan. Setidaknya pemberian obat dilakukan selama minimal 4 bulan. Sehingga lama pengobatan secara keseluruhan selesainya 6 bulan pengobatan setelah konversi. Kemudian dapat pula dilakukan perpanjangan hingga 8 atau 9 bulan yang dilakukan pada pasien dengan lesi paru yang berat dan luas. Ingat, jangan kucilkan mereka penderita TB. Dengan obat teratur, penyakit TBC dapat disembuhkan. Jika ada gejala-gejala TBC, segeralah berobat atau minta bantuan ke unit pelayanan kesehatan terdekat. Gratis. Obat-obatan untuk TBC bila Anda berobat ke puskesmas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.